Hampir semua orang punya mimpi untuk menjadi sukses, meskipun masing-masing memiliki standar kesuksesan tersendiri. Kesuksesan bukan suatu hal yang instan, tetapi bisa dimulai dari hal sederhana, yaitu punya pola pikir seperti orang sukses. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu perempuan sukses dan mencoba belajar dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Wit dengan 4 orang anak cowok semua ya. Saya berasal dari desa kaki Gunung Rahtawu ya, tepatnya di Desa Menawan, Kecamatan Gepok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Menurut Bunda gampang sih Pak, jadi pengusaha itu asal punya niat ya, punya kemauan gitu. Jadi punya semangat ya, untuk kita mau berusaha itu harus punya semangat ya. Bunda Wit, begitu beliau biasa dipanggil, memiliki hobi yang akhirnya justru jadi salah satu sumber penghasilan, yaitu bertanam atau berkebun. Menelusuri jalan setapak dengan mengendarai motor menuju kebun sudah biasa Bunda Wit lakukan setiap harinya. Bergerak dan melihat sekitar sambil selalu membaca peluang adalah kebiasaan yang tidak pernah terlewatkan. Terkadang ada yang bilang bahwa kendala mereka itu di modal gitu, nggak punya modal gitu, nggak bisa usaha. Tapi kalau dipikir nggak juga. Terkadang banyak orang yang punya modal tapi dia nggak bisa baca peluang gitu, jadi mereka diam aja nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadinya nggak bisa berusaha, nggak punya usaha dia karena dia diam itu tadi, dia nggak bisa baca peluang. Karena menurut Bunda itu apa ya, kita harus cerdas ya membaca peluang dimanapun kita berada, di lingkungan kita, di kampung kita, atau kita lagi misalnya lagi apa ya, piknik ya, bahasa anak sekarang healing ya, baru healing kemana gitu, kita bukan berarti meniru ya, tapi kalau kita melihat sesuatu di tempat lain gitu, kemudian kita berpikir, oh usaha itu kalau diterapkan di kampung saya kayaknya prospeknya bagus gitu. Itu salah satu salah satu kiat untuk kita sukses itu ya, membaca peluang itu dimanapun kita berada, mau di sekolah, di kampus, di kampung ya. Yang anak-anak muda itu yang harus lebih semangat kan? Karena kita sekecil apapun usaha kita itu kita bosnya gitu. Kalau setinggi apapun kedudukan kita di sebuah perusahaan, kita masih anak buah, betul nggak? Jadi kayak ayo semangat kita untuk jadi pengusaha, karena menjadi pengusaha itu mudah. Sebenarnya kalau bicara soal tanaman ya, di kebun saya itu banyak jenis-jenis tanaman ya, karena lahan saya itu alhamdulillah luas. Jadi saya punya durian, punya rambutan, punya duku, terus ada juga yang nggak buah itu cengkeh itu ada ya. Jadi tapi konsentrasi saya yang saat ini baru ini ke apukat. Saya baru menanam apukat 5 tahun yang lalu. Dulu lahan yang tempat apukat itu sebenarnya ada tanamannya tebu yang dibuat gula merah itu ya. Tapi saya lihat itu prosesnya kurang bagus, juga harganya juga kurang ya kalau di sini, karena itu banyak potongan di transportasi karena jaraknya jauh dari jalan utama itu. Kenapa saya terus beralih kepikiran untuk apukat? Kenapa saya pilih apukat? Karena di Menawan ini sebenarnya terkenal sekali dengan sentra jambu citra ya, sudah terkenal sampai mana-mana itu. Saya kira teman-teman sudah pada paham ya bahwa Menawan itu sentra jambu citra itu. Saya berpikir 10 tahun lagi itu Menawan itu udah banjir ya sama jambu citra itu. Kalau saya ikut-ikutan nanam jambu citra nanti banjirnya tambah gede gitu. Dan hukum pasar itu kalau barang lagi banyak harganya biasanya jatuh. Kenapa saya pilih apukat? Karena apukat itu juga buah yang mendunia istilahnya. Dia bisa diekspor juga itu kalau alpukat itu, dan harganya juga
cenderung bagus terus, itu jarang yang terpuruk gitu. Kenapa itu saya nanam alpukat. Tapi saya juga masih nanam jambu, tapi tidak sebanyak alpukat. Karena kalau nanti ditanya, Bu Wit rumahnya mana, Menawan, punya pohon jambu citra nggak Bu? Nggak punya, itu jadinya aneh gitu. Jadi saya ada juga sih jambu citra gitu. Tapi saya lebih berkonsentrasi di alpukatnya. Kalau saya menanamnya tuh ada aligator tuh yang bulat besar itu. Terus yang kedua ada mentega. Nah, yang prospeknya bagus itu mentega itu. Dia pohonnya juga rajin berbuah juga, kalau jual itu lebih gampang gitu. Kalau yang aligator itu kurang apa ya, kurang rajin berbuah dia, dan jualnya juga agak repot gitu. Mungkin ini Bunda harus cari apa ya, solusi, karena udah umur 5 tahun loh. Kalau mau Bunda tebang itu juga eman juga gitu. Jadi Bunda ini harus cari solusi gimana nih yang jenis aligator ini jadi laku, bahkan melebihi yang mentega nanti. Tolong kalau teman-teman ada ide atau ada apa ya, ada rekanan bisnis yang mau menerima alpukat aligator itu yang bulat besar itu, bisa 1 kilo atau 1,5 itu satunya. Selain usaha berkebun, Bunda Wit juga memiliki usaha homestay, garden homestay. Letaknya sangat strategis, tempat yang nyaman, bernuansa kebun, serta dekat tempat ibadah membuat homestay ini memiliki nilai lebih. Ya, dari masa kecil saya itu yang benar-benar saya nikmati, dan saya yang hobinya suka pingin kepo juga, pengen punya itu. Sekarang ini baru kerealisasi ada homestay itu aja. Itu karena saya membaca peluang di Menawan ini kan ada pondok itu ya, yang dimana wali santrinya itu butuh tempat untuk menginap. Jadi Bunda itu kenapa saya nggak bikin homestay di sebelah rumah saya yang masih kosong itu. Homestay saya itu arah ke Gunung Ratawu gitu ya, ke Puncak Songolikur namanya, sama Puncak Abioso. Nah itu para pendaki itu kalau mau naik ke Abioso atau ke Puncak Songolikur itu biasanya nginapnya juga di homestaynya Bunda. Jadi alhamdulillah. Di samping itu, kalau dulu Bunda niatnya itu menyediakan kamar untuk wali santri itu yang sambangan ya, istilah pondoknya itu, ternyata nggak cuma itu. Ternyata ada ini, misalnya ada orang punya kerja itu ya, besanan itu istilah. Misalnya orang Kudus itu dapat besan orang Jogja gitu, biasanya itu nginep. Jadi semua kamar di booking semua untuk nginep 2 atau 3 hari di sini. Jadi alhamdulillah setiap hari selalu ada saja tamu yang datang di homestay Bunda. Dan perlu satu yang diingat ya, homestay Bunda ini homestay syariah. Homestay saya ini berdiri tahun 2016 ya. Dan alhamdulillah yang nginap di sini tuh sering sekali tuh para Habib gitu ya. Yang salah satunya yang aku ingat tuh Habib Mufdor ya, dari Pekalongan. Terus ada juga tamu dari Bali. Beliau itu kalau kita manggil tuh ratu, tapi beliaunya bapak, maksudnya cowok itu, maksudnya raja, tapi panggilnya ratu. Kalau istrinya itu dipanggilnya ibu ratu. Dia alhamdulillah menginap di homestay saya bersama keluarganya, karena beliau jalan-jalan kerah tahu waktu itu. Nah itu yang aku berkesan. Jadi menurut saya homestay saya ini keberkahannya tuh tidak hanya finansial ya, tapi lebih pada persaudaraan. Jadi sejak saya punya homestay itu benar-benar tambah berkah, tambah banyak saudara. Seperti yang dari Bali itu juga, beliau kalau Bunda Wit mau ke Bali, kita sudah siapin lah, maksudnya penginapan, transportasi, mau jalan-jalan kemana itu. Jadi ini suatu rezeki yang tidak aku duga sebelumnya gitu loh. Jadi
sebenarnya sukses itu tidak melulu tentang finansial ya. Buat Bunda Wit, bisnis bukan selalu soal uang. Pertemanan, kekeluargaan akan menjadi lebih nyaman dan selalu berada di jalannya. Karena religi buat Bunda Wit sangatlah penting. Buat Bunda, peran religi itu penting ya, bahkan sangat penting ya, karena dalam berbisnis itu kita butuh ketenangan, butuh kedamaian, dan itu bisa terwujud itu kalau kita dekat sama yang di atas, sama Allah. Karena kalau apapun yang kita lakukan itu melibatkan Allah, itu insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar, dengan hati yang tenang gitu. Jadi religi itu sangat penting Pak, penting sekali gitu. Buat teman-teman yang sekarang lagi berusaha ya, tetap semangat. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada yang lagi terpuruk atau apa, itu jangan patah semangat, tetap bersemangat dan tetap berusaha itu, karena harus yakin, karena keyakinan itu yang membuat kita sukses. Saya Bunda Wit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang memiliki tolak ukur kesuksesan yang berbeda satu sama lain. Meskipun begitu, menerapkan pola pikir orang sukses bisa jadi langkah sederhana yang berpengaruh besar pada kesuksesan di masa mendatang.